lagi olahraga, misalnya dia habis cedera, terus dia mulai olahraga lagi sendiri nih tanpa antisipasi. Terus apakah dia sadar dia cemas atau justru langsung kayak panic attack, langsung jantung berdebar, langsung keringat dingin gitu? Trauma itu saatnya neurotransmitternya mempengaruhi, itu namanya serotonin. Kebetulan itu juga menghambat nyeri gitu. Kebayang nggak kalau saat itu menurun, ya kan, nyerinya meningkat, ya kan, disertai rasa cemas, rasa takut. Kita ada istilah itu inhibisi kerja otot yang di sekitarnya, Dok. Nah, kalau misal yang di otot paha depan tuh paling sering terjadi inhibisi, Dok. Jadi kalau kita memforsir otot kita terlalu berlebihan, kalau misal batas ambang yang pertama tuh terjadi DOMS. Halo sahabat SMC semua, selamat datang di live Instagram Ngobrol Sehat Klinik SMC episode 14. Saya Ardan yang akan menjadi host hari ini, dan kali ini saya ditemani oleh dua dokter kece dari Klinik SMC nih. Yang pertama ada Dr. Antoni, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Klinik SMC. Dan yang kedua ada Dr. Rai, psikiater dari Klinik SMC. Apa sih panggilannya kalau di acara ini? Sahabat SMC. Sahabat SMC ya. Iya, makanya tadi saya halo sahabat SMC semua gitu. Nah, apa kabar nih Dokter Antoni dan Dokter Rai? Sehat-sehat kah? Sehat banget. Sehat banget Saya ya. kalau di sebelahnya Dokter Antoni selain sehat harus fit gitu. Oh iya. Kedokteran olahraga soalnya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang lihat dokternya aja kita udah sehat ya. Langsung pengen olahraga. Dan berkeringat. Oh, itu beda lagi ya. Oke, saya cerita dikit nih soal Klinik Sudirman Medical Center. Klinik ini adalah klinik kesehatan yang modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Dokter-dokternya juga bisa dibilang lengkap banget ya, dari dokter kulit sampai spesialis kesehatan, spesialis jiwa juga ada. Alamatnya itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A Denpasar Barat. Nah, teman-teman semua, sahabat SMC semua, kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget ya. Kita pasti jawab sebisa kita dan kita akan respon sebaik yang kita bisa. Nah, ini topiknya tentang pemeriksaan kesiapan berolahraga, antisipasi kecemasan pasca cedera ya. Itu gimana nih dokter berdua ini gimana bisa menghadirkan topik seperti ini nih? Iya. Ini cukup rumit soalnya. Nah, ini panjang. berawal dari keadaan pribadi ya kan. Nah, namanya sekarang kan olahraga tuh udah jadi sebuah kebutuhan ya kan. Hampir semua orang ya, apalagi di pandemi ini ya, kita sempat sekian waktu ya, sekian minggu, sekian bulan diem di rumah ya kan, nggak keluar. Begitu kita udah mulai lebih bisa, kelihatan rame banget ya, rame orang sepedaan, orang lari. Nah, saya nge-gym biasanya. Nah, itu yang paling sering ya kan, juga cedera. Ya kan? Begitu cedera, itu tuh, nah kalau buat saya ya, pribadi ya, cedera yang paling ngeselin tuh kalau yang cederanya nggak parah-parah banget, tapi mengganggu. Sewaktu-waktu mengganggu, kadang dipakai bisa gitu, tetapi kemudian kadang-kadang pas lagi asik mengganggu juga gitu loh, ya kan. Apalagi cuman kanan aja, kiri aja, wah kan repot nih. Kita mau berhenti olahraga gimana, modifikasi olahraga ya kan. Dan seringkali cemasnya. Nah, kalau bagian itu tuh nanti saya yang bahas ya kan. Tetapi nah, kemudian selain itu nih ya, kebetulan ya tadi kemarin saya posting posternya banyak juga nih klien-klien yang sebelumnya ya kan mengalami gangguan kecemasan ya, memang murni kecemasan. Jadi kita tahu tuh banyak yang ngerasa pernah panik ya kan, rasanya kok jantung berdebar, ya, nafas cepet ya, kemudian asam lambung meningkat ya kan. Ketika periksa ternyata jantungnya baik ya kan, paru-paru baik, ternyata itu adalah psikosomatis. Tapi hambatan yang besar buat orang yang mengalami psikosomatis adalah gini, kalau kita diem aja nih, bengong, nggak banyak aktivitas ya, kecemasan kita tuh meningkat. Oh gitu ya. Iya. Nah, sering saya suruh, udahlah latihan, alihkan kan dengan aktivitas, salah satunya olahraga. Banyak orang nggak paham, orang cemas boleh dok olahraga, boleh banget, malah bagus. Cuma kan mereka nanya, saya udah boleh nggak? Saya udah lama nih tadinya olahraga teratur, kemudian karena gangguan cemasnya berhenti, ya kan? Kemudian mau mulai lagi, ada yang nge-gym ya kan dan sebagainya. Saya udah boleh belum ya? Takutnya begini nih, takutnya begitu, ya kan? Pemeriksaan yang saya ketahui ya kan, hanya periksa organnya ya kan, jantung saya sehat nggak? Tetapi seringkali kita klien tuh nggak dapat feedback, ya kan? Kapan sih
olahraga seperti apa sih, berapa lama sih, ya kan, yakin nggak nih? Nah, ada seperti itu. Saya juga jadi psikiater juga kesulitan kan menenangkan itu, nggak boleh kan saya secara keilmuan cuman bilang oh aman kok gitu tanpa pemeriksaan dan sebagainya. Nah sering kali orang cemas kan memang sensitif ketika awal dari istirahat kemudian mulai olahraga, ya memang normalnya kan jantung berdebar lebih cepat ya kan, tapi itu fisiologis normal ya kan. Tapi sebelumnya ada baiknya diperiksa nih. Nah kemarin karena kita tempat prakteknya sebelahan ya, buka-buka, wah ada tesnya nih. Ya sekarang baiknya nih kita pengen cari tahu ya kan. Iya betul. Kebetulan saya juga nggak tahu nih, tes kesiapan berolahraga tuh kayak gimana. Iya. Pada dasarnya sih Dok, kalau misalnya untuk yang tes kesiapan olahraga, kita bisa melakukan tes itu sendiri di rumah. Terutama misalnya kan yang paling penting kalau olahraga itu yang kita perlu singkirkan tuh kemungkinan yang bakal terjadi yang tidak diinginkan tuh jantung. Yaitu biasanya kan jantung, terus biasanya juga masalah muskuloskeletal. Muskuloskeletal tuh otot, tulang dan sendi Dok, kelainannya. Dan yang terakhir itu kelainan yang masalah di neurologi Dok, bagian saraf Dok. Nah biasanya kalau paling gampang kalau misal untuk yang awal kita kasih kuesioner Dok. Kuesioner bisa di-download dimanapun. Namanya Parki. Parki mau yang 2020 boleh. Yang paling gampang 2018 juga ada, 2017 ada. Nanti dia akan menanyakan. Tapi kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri aja, gampang Dok. Pada dasarnya kalau jantung, apakah kita tuh memiliki rasa nyeri dada, sesak, atau misalnya cepat capek pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Pada saat aktivitas ya sehari-hari. Bukan saat istirahat ya kan? Istirahat juga ditanya Istirahat Dok. juga ditanya. Jadi saat istirahat dan saat beraktivitas Dok. Tapi yang terutama memang yang saat beraktivitas ini. Terus kalau misalnya otot tulang sendi, kita biasanya menanyakan apakah ada rasa sakit pada otot atau sendi juga pada saat terutama pada saat beraktivitas. Kalau yang neurologi, yang saraf, biasanya pertanyaan itu ke arah apakah kita merasakan pernah pingsan atau pernah mendadak kolaps atau misalnya pusing sempoyongan pada saat kita beraktivitas Dok. Nah biasanya dari 3 pertanyaan itu aja, kalau misalnya jawabnya tidak semua, biasanya udah lumayan aman terkategorinya Dok. Nah kalau misalnya mau periksa lebih lanjut, memang kalau yang jantung, yang paling penting utama itu kalau misalnya kurang dari 40 tahun paling gampang itu cek tekanan darah sama cek nadi Dok. Cek nadi kan gampang, bisa dimanapun, sama tekanan darah bisa dimanapun Dok. Dicek kalau misalnya dalam rentang yang masih normal, yaitu kurang dari 120/80, nadinya juga kurang dari 100 kali per menit. Nah dia udah dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan istirahat Dok. Nah selanjutnya kita tes yang kalau muskuloskeletal pada dasarnya sih belum bisa dilakukan sendiri juga. Memang ada pemeriksaan yang paling gampang tuh 90 second musculoskeletal examination. Itu di YouTube banyak banget itu Dok. Jadi kita menggerakkan shoulder kita, back kita sama kaki kita sesuai dengan urutannya. Nanti kita lihat ada cedera atau enggak, ada rasa nyeri atau enggak. Terus selanjutnya kalau neurologi saraf pasti tes balance Dok, keseimbangan. Jadi cukup misalnya kita berdiri dengan satu kaki, terus dengan mata tertutup, bisa nggak kita tahan kurang lebih 5 detik sampai 10 detik. Kalau bisa tahan, berarti kita masih tergolong aman. Nah kalau nggak bisa bertahan, kita mungkin ada sedikit masalah atau memang itu variasi karena dia nggak pernah latihan, bisa juga Dok. Memang itu harus dipastikan dengan dokter juga. Nah kalau misal 3 itu udah beres Dok, nah setidaknya orang ini sudah mulai bisa untuk latihan secara bertahap Dok. Nah tapi memang latihan itu memang harus bertahap. Tak khusus orang yang ingin bertanding, misalnya kita punya agenda untuk bertanding di bulu tangkis apa gitu Dok, badminton apa, itu nggak bisa Dok pakai cara ini. Dia memang harus ke rumah sakit, minimal dia harus melakukan rekam jantung kalau yang kurang dari 40 tahun. Minimal rekam jantung, lihat dulu apakah jantungnya tuh ada gangguan irama atau tidak. Nah kalau misalnya nggak ada, setidaknya juga masih aman untuk latihan yang intensitas tinggi. Tapi memang ada risiko cedera, nama juga nggak bertahap ya Dok ya. Tapi setidaknya jantungnya kita protek dulu, jangan sampai terjadi masalah. Iya, jangan sampai kejadian kan, ada beberapa kasus kan, artis-artis ya kan main futsal, main ini. Orang tuh yang cemas tuh langsung nyangkutnya, futsalnya berbahaya ya kan. Begitu ada yang main tenis ini
henti jantung, wah ini tenisnya berbahaya. Padahal sebenarnya kesiapannya yang kesiapan penting, ya Dok. kan? Benar, Dok. Tapi kalau orang mau yakin nih, ya, kalau saya kan kadang-kadang kalau ngetes sendiri, udah bener belum nih, ya kan? Udah ini nggak? Kan rasanya penting ya untuk pemantauan itu ya. Tapi bisa di-arrange nggak itu pemeriksaan itu, kemudian oh nih perlunya periksa begini, ya kan? Karena gini, orang yang mengalami gangguan cemas itu memang antisipasi, ya kan? Antisipasi harus ada data real kan. Wah, dokter nih, oh kalau udah kelihatan nih, oke ini aman nih buat misalnya jogging, ini aman buat sepedaan sekian lama, ya kan? Itu akan jauh lebih baik. Tapi bisa di-arrange nggak? Maksudnya pemeriksaan yang khusus nih buat orang ini, bisa dilakukan tesnya apa aja, ketika data yang udah terkumpul kan dinilai nih, ya kan? Kayak paket gitu Dari sport spesialisnya, ya kan? Kalau paket yang pasti ada, Dok. Ada ya? Kalau misalnya terutama kalau pasien dengan gangguan cemas gitu kan ya, Dok ya. Orang dengan gangguan cemas ya, Dok ya. Pasti nggak mungkin dia bisa melakukan itu sendiri. Kadang dia nggak percaya lagi dia berhasil melakukan atau enggak. Jadi memang itu ada paket pemeriksaannya dan itu memang kita lakukan sendiri, Dok. Biasanya pertanyaan juga saya ajukan sendiri untuk mastiin pemeriksaan yang untuk terutama otot tulang sendi, saya arahkan untuk pemeriksaan muskuloskeletal pada bahu, pinggang, juga pada untuk lutut, Dok. Karena itu paling sering terjadi cedera di sana. Nah, selanjutnya memang kalau masalah jantung, kita memang lebih ke arah melakukan pemeriksaan rekam jantung, Dok. Tapi kalau misalnya lebih dari 40 tahun, tetap sih saya sarankan selain pemeriksaan rekam jantung pada saat istirahat, saya juga sarankan untuk pemeriksaan jantung pada saat kita melakukan treadmill test, Dok, saat dia berlari. Jadi treadmill ya. Jelas kalau treadmill aman gitu ya. Ya. Biasanya pada pasien yang untuk gangguan cemas psikosomatis itu sangat diperlukan, Dok. Biar yakin, Dok. Ya ada data ya, kan? Ada datanya Dok, nih, data ya kan? dokter. Ini kayaknya bukan psikiaternya ngarang-ngarang nih, saya baik ya kan? Tapi ada ya tes itu. Ada. Gitu. Tapi saya treadmill aja cemas loh, soalnya saya nggak bisa treadmill lepas tangan gitu, harus pegangan. Tapi treadmill emang harus lepas. Ya sih kalau lari Enggak, boleh pegang kok. Boleh pegang. Soalnya saya takut kegelincir terus jatuh gitu. Kayak di iklan-iklan. Nah, itu ya kan. Nah, mungkin dari situ juga ada rekomen kan, olahraga yang bisa dilakukan. Iya, pasti, gitu. Dok. Maksudnya ada juga orang cedera terus ya harus modifikasi ya kan. Iya, Dok, pasti, Dok. Tapi itu personal kali ya. Beda-beda kasus soalnya ya. Iya, tergantung kasus sih. Memang kalau untuk dia olahraga, terutama pada orang misalnya yang punya spesifik dia ingin olahraga tertentu, misal basket gitu ya. Kita memang juga perlu mengecek kualitas geraknya. Biasanya ada rentetan dari pemeriksaannya, misalnya kalau dari pinggang dia kita suruh mengangkat beban tertentu, Dok, misal 2-4 kilo. Kita lihat gerakannya, terus alignment dari pinggangnya, tulang belakangnya, Dok, itu bungkuknya gimana. Atau misalnya dia malahan terlalu nggak bungkuk, dia terlalu lurus, Dok. Nah, itu juga nggak baik. Itu resiko untuk low back pain atau nyeri pinggang. Nah, juga kalau untuk kaki paling gampang, untuk lutut paling gampang kita suruh dia half squat, Dok. Half squat satu kaki tapi ya, Dok ya. Half squat tuh kayak gimana ya? Half squat itu jadi biasa kita kasih satu kursi pendek, terus kita suruh dia berdiri satu kaki, Dok. Di satu kaki terus kita suruh dia agak sedikit jongkok, Dok. Gerakan jongkok. Nah, nanti saya melihat, Dok, nanti gerakan ini dari lututnya. pistol squat ya, bukan? Nggak Iya, bisa ya. Mirip pistol squat ya. Mirip gitu ya. pistol squat. Cuman pistol squat nggak bisa itu. Cuma ini sedikit aja, Dok. Half squat. Oke. Karena half kan ya, Dok ya. Jadi setengah aja, Dok. Jadi kita nanti saya lihat sebentar aja apakah dia ada tubuh bagian atasnya tuh ada sway atau enggak. Kalau ada sway mungkin dia core-nya itu dia masih lemah. Atau misalnya kita lihat gerakan lututnya dia lurus gak? Kalau ternyata dia ada rotasi atau dia bergerak ke dalam, berarti mungkin ada kelemahan hipnya, Dok. Itu juga perlu kita kuatir. Itu mengantisipasi cedera ya, berarti untuk mengantisipasi cedera, Dok. Menarik kan? Iya, menarik. Dok, saya mau nanya nih sama dokter Ai. Ya. Kalau misalnya pasien cemas gitu, dia tuh sadar nggak sih kalau dia cemas atau justru pas lagi olahraga, misalnya dia habis cedera, terus dia mulai olahraga lagi sendiri nih tanpa antisipasi. Terus apakah dia sadar dia cemas atau justru langsung
kayak panic attack, langsung jantung berdebar, langsung keringat dingin gitu. Gini, yang paling sering ya terjadi ya, bukan saat olahraganya. Sebelumnya? Iya, jadi kalau olahraga nggak ngerasa nih ya kan, jadi nggak pernah nih ada masalah sebelumnya. Ketika berolahraga justru lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitu selesai ya kan, begitu kita minum, baru tuh muncul nggak nyaman, nggak enak. Begitu. Terus ingat, oh iya ya. Nah, muncul seperti sensasi begitu, ya harusnya kan kita udah menurun kan, begitu kita pendinginan, ngobrol-ngobrol. Nah, begitu ada sensasi tuh, misalnya berdebar cepet, ya kan, tahu udah selesai olahraga. Nah, kalau dulu sebelumnya ada konsumsi informasi nih, ya kan, tentang kejadian kayak gitu nih, entah anggota keluarga, ya kan, ada yang meninggal sakit jantung sebelumnya, Iya. kemudian apa namanya, berita di TV ya, artis dan sebagainya, wah itu udah langsung tuh, ya kan. Asosiasinya ke situ Iya, ya. tapi walaupun begitu tetap kan kita harus cek, ya kan. Tapi sering kali yang begini udah cek 2-3 kali juga hasilnya normal tuh, saya yang merasakan dok, ya kan, serangan itu. Kemudian benar-benar nggak olahraga setelah itu, nggak ada aktivitas, diam di rumah dan sebagainya kan. Justru cemasan itu makin terbangun, ya kan. Nah itu kemudian jadi sering datang. Oh tahu nih, zaman sekarang kan sudah sering nih ya kita dengar. Oh nih kayaknya saya psikosomatis. Udah berobat pun, sudah ada perbaikan. Tetapi untuk menaikkan confident bahwa berarti saya udah aman nih dok. Nah, saya udah aman nih. Katakanlah waktu itu serangannya muncul waktu futsal ya kan. Setelah selesai futsal sebenarnya udah selesai, udah mau tinggal naik motor muncul. Setelah itu futsal sama sekali nggak berani. Oke kita udah treatment ya kan, untuk itu kecemasannya berkurang. Tapi kan kita juga nggak boleh memaksakan ya kan. Oke, kamu futsal, jangan deh, mungkin yang lain ya kan. Tetapi perlu loh data-data itu. Jangan sampai orang karena mengalami cemas berarti semua yang ada dalam pikirannya salah gitu kan, nggak juga. Kadang-kadang kan masuk akal kita antisipasi. Katakanlah saya misalnya karena cedera saya harus 6 bulan nih libur. Masa sih saya tiba-tiba harus main futsal sama nih dengan 6 bulan lalu ya kan. Nah, bertahapnya kayak gimana ya kan. Dan walaupun misalnya nge-gym ada personal trainernya, kadang-kadang lebih bagus nih kalau kita assess dulu ya kan? Itu juga. Belum lagi yang sering adalah cedera ya kan. Setelah cedera kita tuh terutama jadi takut ya kan? Takut gitu. Gimana tuh? Itu jadi di situ gas sama remnya nih. Kalau di bagian saya ngeremnya nih, ya kan. Orang jadi cemas, takut akan berulang lagi dan sebagainya, itu menghambat dari recovery cederanya. Tapi nanti dari Dokter Anthony ada nih apa sih yang mempercepat, ya kan? Saya ada juga nih karena senang nonton bola kan, ada juga nih. Oh cederanya sama gitu. Tapi kenapa ada yang semusim selesai ya kan, ada yang bahkan belum semusim udah bisa main lagi, ada cuma 8 bulan ya kan. Nah, iya itu gimana sih itu gimana tuh? Nah, penasaran menarik itu ya. tuh, Dok. Nah, kalau masalah untuk recovery-nya tidak cepat, memang masalahnya cuma 2 sih, Dok. Kalau misal pada atlet biasanya atau misal pada pasien. Yang pertama, Dok, yang pasti compliance-nya. Dia latihannya itu dia mengikuti program rehabnya itu rutin atau tidak. Kadang-kadang mereka hilang, Dok, seringkali gitu. Terus yang kedua, latihannya itu benar-benar dilakuin semua atau enggak itu. Nah, yang paling sulit itu, Dok, yang masalah psikis ini, Dok. Ini sering ketemu ini. Biasanya self confidence mereka tuh bermasalah, Dok. Karena mereka kalau udah cedera, apalagi atlet ya, Dok ya. Itu kan kayak misalnya atlet basket, cedera di lutut. Itu kan kayak nyawa dia, Dok. Mata Kalau pencarian uangnya hilang, Dok. Belum lagi krisis identitinya tinggi sekali, Dok. Oh, saya ini atlet terkenal. Saya ini atlet. Kalau lutut saya bermasalah, gimana ya? Bisa nggak saya balik ke semula ya, Dok ya? Itu yang sering jadi masalah sih, Dok. Nah, memang kalau untuk masalahnya kan biasanya saya konsulkan dengan psikiater juga, Dok. Tapi kalau misal dari dokter, Dok, biasanya apa yang harus dilakukan ya, Dok ya, untuk yang masalah-masalah seperti ini ya, Dok ya? Iya, itu kan kita lihat nih, ada kan derajatnya ya, ringan, sedang, berat ya. Kadang-kadang ada yang sudah sampai trauma. Ya kan, apa yang bisa dibilang PTSD, apalagi kalau itu berulang, ya kan, pernah 2 kali di tempat yang sama lagi, ya kan, selalu pertanyaan muncul nih,
apa sih penyebabnya? Apa sih penyebabnya? Seakan-akan itu harus ketemu gitu kan. Kadang-kadang ya kita cari bisa macam-macam. Tidak mungkin ada satu jawaban saja. Nah, kalau itu trauma hitungannya PTSD ada 3 gejala ya kan. Ada re-experiencing. Ya sering ngebayangin nih. Baik di tidur ya berupa mimpi buruk atau saat kita bengong begini kebayang gitu. Kejadian itu ya kan. Kemudian nomor 2 itu adalah ada avoidance, jadi menghindari nih hal-hal yang ya kebayang nggak kalau pemain bola atau pemain basket cedera terus setiap kali lihat lapangan basket nggak nyaman, nggak enak ya kan, nonton aja enggak dan sebagainya ya kan. Kemudian kalau tidak bisa dihindari hal-hal yang men-trigger itu nggak bisa dihindari, muncul hyperarousal, jadi ketakutan, ya takut mati ya, kemudian takut tidak bisa mengendalikan diri, ya jantung berdebar ya kan. Jadi keluhan-keluhan di di badan ya kan. Itu 3 hal itu ada trauma ya kan. Jadi sebenarnya cederanya ada ya kan, tetapi kelihatannya sinyal dari otaknya ya yang kita harus ingat nyeri itu kan sensasi subjektif ya kan. Cederanya sama, kadang ada yang nyerinya dirasakan luar biasa ya kan, ada yang enggak ya kan. Nah, itu karena dipengaruhi juga ya kan. Ada kebetulan untuk trauma itu saatnya neurotransmitternya mempengaruhi itu namanya serotonin. Kebetulan itu juga menghambat nyeri gitu. Kebayang nggak kalau saat itu menurun ya kan, nyerinya meningkat ya kan, disertai rasa cemas, rasa takut. Saya pikir itu juga mempengaruhi ya kan. Karena biasanya kalau orang cedera kan direhabilitasi itu dengan latihan. Nah, banyak orang nggak paham kan. Saya kalau nggak pernah cedera tuh nggak tahu. Begitu pernah cedera, malah disuruh latihan ya kan. Kita kan berpikirin masyarakat umum kalau cedera udah istirahat ya kan, full gitu kan. Ternyata rehabilitasi itu gitu ya. Ada tahap-tahapnya, latihan. Nah, kalau kita takut dikit-dikit latihannya nggak mau ya kan, biasanya sulit itu dilakukan. Jadi ada treatmentnya. Jadi kalau memang sudah mengarah ke PTSD itu ya serotoninnya terperbaiki, bisa dengan obat-obatan, tapi bukan obat-obat penenang, bukan obat tidur. Jadi memang langsung memperbaiki serotonin tadi. Atau misalnya non farmakologis atau non obat itu bisa dengan hipnoterapi ya kan. Kita ajak tuh kembali ke situasi itu, kemudian kita rasakan kembali, kita bingkai ulang ya kan kejadian itu, bahwa itu nggak ada yang bisa kita lakukan nih. Yang bisa kita lakukan adalah apa yang kemudian ya kan bisa kita proyeksikan ya kan. Ini bisa baik loh, kamu bisa ini dan sebagainya. Dia mau mencoba, ternyata ketika latihan sedikit-sedikit itu sudah bisa dilakukan, biasanya confident ya kan. Nah, kecemasan ini penting untuk mengatasi awalnya saja, untuk mau mencoba. Kalau mencoba aja susah, gimana gitu kan. Supaya ada ya kan, biasanya ada menu ya dari spesialis olahraganya ya kan, apa nih yang perlu dilakukan ya kan. Seminggu 2 minggu. Saya tahu nih karena apa? Saya ada satu bule itu dia malah mau ya, saya tolong dong di ini kan sport spesialis. Wah saya bilang di klinik saya ada nih ya kan. Malah memang kenapa harus di situ ya kan, begini dia bilang, saya mau tahu nih ya kan, karena priceless buat orang kan, ngejar waktu ini gimana supaya kita sehat. Kebayang kita nggak olahraga seminggu aja udah lain rasanya. Nah kalau cedera kemudian salah nangani lama, kayaknya bakal mengganggu kegiatan banget gitu. Iya benar. Studi kasus kali ya. Misalnya kalau ada cedera lutut deh. Cedera lutut mungkin paling banyak ya kalau misalnya habis squat kali, kalau squatnya salah. Itu penanganannya gimana, Dok? Jadi kayak latihannya setelah cedera itu kan kita harus tetap latihan kan, daripada diem aja. Nah itu latihannya menunya tuh gimana, Dok? Iya kadang-kadang kan kita nyari-nyari sendiri ya gitu. Padahal kita diagnosis sendiri, ini kayak ototnya, ini kayaknya sarafnya ya kan. Pokoknya nggak enak aja rasanya. Nyeri rasanya. bisa dibeli ya kan, tetapi ya kalau ininya nggak diperbaiki ya gimana biasanya nih. Anggap nih kalau kita cedera ya, apa sih yang perlu dilakukan dulu nih gitu. Pada dasarnya sih kalau pas cedera, kalau misalnya dalam 2 hari pertama boleh kita kompres dingin ya, jangan kompres hangat ya, udah pasti ya. Kompres dingin kurang lebih ya tiap 3 sampai 4 jam.
Nah, jadi kurang lebih bisa sampai 4 sampai 6 kali sehari. Terus sekali kompres itu jangan lebih dari 20 menit, cukup 20 menit aja. Nah, sisanya kalau misalnya Jadi cederanya nggak boleh lama-lama ya. jangan Baiknya lama-lama. 20 menit aja ya. Kalau lebih dari itu malahan bengkaknya tambah dia, Dok. Oh, Gitu ya. Iya, baru kebalikan tahu. dia. Terus Iya. kalau misal memungkinkan juga kalau misalkan cedera kaki nih, ya kita harus sedikit mengangkat kaki kita pada saat kita tidur. Misalnya kita selipin bantal atau Jadi semacamnya. lebih tinggi. Ya, sedikit lebih tinggi. Kalau misalnya terlalu nyeri ya memang kita perlu obat-obatan, tapi biasanya sih nggak sampai segitunya ya. Nah, kalau latihan yang paling gampang bisa dilakukan itu kita kontraksikan otot kita, Dok. Tapi tanpa melakukan gerakan. Jadi kita ngomong itu latihan isometrik, Dok. Jadi misal kita cedera lutut nih, awal-awal kan nggak bisa jalan nih, kita cukup tegangkan aja otot yang di paha bagian depan kita. Kan kita bisa ditegangkan aja. tapi diem ya. Diam. Ini lagi nyoba nih. Ngunci Iya, ceritanya. lagi nyoba. Terus? Jadi kita kontraksikan selama kurang lebih 5 detik. Nanti kita istirahat selama 10 detik. Kita ulangi sebanyak 10 kali. Oh, Nah, nanti kita ulangi sehari 3 kali, Dok. Nah, itu tuh Kalau itu bisa dan nggak sakit, kalau itu bisa nggak sakit itu membantu banget, Dok. Soalnya itu bisa memompa kontraksi otot tuh memompa bengkak-bengkak itu hilang. Jadi mengurangi nyeri dia, Dok. Terus yang kedua yang jadi masalah itu kalau misalnya kita cedera misal di lutut, kita ada istilahnya itu inhibisi kerja otot yang di sekitarnya, Dok. Nah, kalau misal yang di otot paha depan tuh paling sering terjadi inhibisi, Dok. Jadi kalau misalnya artinya kerjanya itu tidak bagus, Dok, nggak bisa maksimal dia, Dok. terhambat Terhambat gitu. dia, Dok. Jadi kalau kita kontraksikan itu supaya inhibisi atau hambatan itu hilang dalam otak kita, Dok, responnya. Terus yang terakhir ya supaya tidak terjadi atrofi atau massa ototnya mengecil. Nah, itu yang jadi masalah, Dok. Nah, biasanya kalau misalnya lakukan kurang lebih 2 sampai 3 hari, kalau misal membaik, kita bisa melakukan yang lebih sederhana lagi. Misalnya yang paling gampang kita lakukan duduk, tapi kita pertama lututnya ditekuk kayak kita posisi duduk, terus kita luruskan, kita balik lagi, Dok. Kalau misalnya gerakan sederhana. Kalau misalnya ada resisten band atau mini band itu membantu banget, Dok. Tinggal dikaitkan, kita tinggal menambah bebannya. Kalau udah kurang lebih nggak sakit, kita bisa pakai half squat. Wall squat, Dok. Wall squat, jadi kita Nempel di ke dinding, nempel dinding ya. Kita tahan kurang lebih tiap orang beda-beda harus diukur, tapi biasanya 10 sampai 20 detik 3 set. Nah, kalau misal makin membaik ya bisa kita tambahin squat, tapi misalnya tanpa beban dulu atau squatnya turunnya setengah dulu. Atau kalau misal lebih bagus lagi bisa squat, bisa lunges, udah bisa balik, Dok, gitu. Ya itu perlu didampingi kayaknya ya. Iya. Kalau enggak Iya. ngapain ya kan? Nge-gym Tapi aja kalau nggak ada yang dampingi kayaknya nggak ngerti ya kan, apalagi kalau lagi cedera. Iya, Dok. Tapi memang yang jadi masalah, Dok, kalau misal cedera itu biasa batas ambang nyerinya, Dok. Pada pasien tuh sering dibilang lebay ya, kita sering ngomongnya lebay. Tapi sebenarnya pada pasien tuh sering terjadi, Dok. Jadi kalau misal dibilang nyerinya skornya 6, tapi kalau dari ekspresinya kayak dia santai-santai aja, Dok. Kalau misal seperti itu ada hubungan dengan gangguan cemasnya atau gimana ya, Dok? Artinya gini, nyeri itu kan pengalaman subjektif ya kan, tergantung juga memorinya dia. Kadang kan ada orang nanya, kenapa sih itu para tentara atau orang bela diri gitu ya, sering kan ditendang, jatuh dan sebagainya, kok nggak rasa apa-apa gitu, kebal ya. benar-benar. Padahal sebenarnya dia latihan ya kan, latihan bertahun-tahun dilakukan seperti itu, ambang nyerinya berkurang ya kan. Nah, ketika orang misalnya nggak pernah merasakan itu ya kan, kemudian rasa nyeri luar biasa ya kan. Ya tergantung pengalaman hidupnya juga ya kan, terekam di otak kita ya kan. Itu juga penting nih ya kan. Nah, ini menarik nih. Wah, Dr. Roke Negara tuh nanya tuh. Oh iya, Dokter Roke. Biasanya rutin sepak bola ringan, terus mendengar kabar Ricky Yacobi dan tadi Maradona meninggal, jadi cemas. Merasa apa yang dilakukan saat ini bisa berisiko sama
berisiko sama walau tidak pernah cedera gimana. Nah, iya kita ketinggalan isu nih. Iya. Iya, Ricky Yacobi nggak tahu ya. Nggak. Itu legendaris Kalau sepak Maradona bola tahu. Indonesia, ya kan? Iya, iya. Itu Ricky Yacob, ya kan? Sama Maradona. Wah, Mas siapa yang nggak kenal Maradona, Iya. ya kan? Meninggal, kan? Nggak olahraga, ya kan? Karena Itu- jantung ya itu- kalau nggak salah ya. Itu akhirnya mau nggak mau saya juga berpikir loh. Saya kan dulu olahraga nih, ya boleh dibilang olahragawan lah, tingkat apalah kampus dan sebagainya. Tapi begitu kita begitu sibuk, ya kan, tiba-tiba makannya tetap sama, ya kan, aktivitasnya berubah, tambah begadang lagi, ya kan, tiba-tiba membengkak kan, berat badan tuh sampai 20-an kilo. Begitu kita olahraga lagi ya, perasaan kita tuh sama gitu kayak dulu. Mainnya kencengnya itu perasaannya masih sama, padahal tubuh itu sudah beda, ya kan, Beda. gitu. Nah itu gimana baiknya kita tuh? Kayaknya begitu tuh perlu ya, tes dulu ya. Oh itu kesiapan harus itu ya. Dok, harus dites dulu. Harus Dok. ya. Heeh. Memang harus dites dulu Dok. Kalau misal di atas 40, kematian jantung mendadak pada olahraga tuh cuma satu Dok. Penyakit jantung koroner pada dasarnya Dok. Jadi kalau misalnya terutama pada orang tertentu yang mendadak mau olahraga, apalagi mau tanding atau main pertandingan tingkat kampung kayak mau kelurahan atau misalnya tingkat yang lainnya, dia wajib Dok harus melakukan treadmill test Dok, mau nggak mau dia Dok. Soalnya di sana nanti kita lihat kalau ketika nanti detak jantungnya udah naik berapa, nanti ada nggak gambaran rekam jantung yang abnormal Dok. Nah kalau ketika ada, itu berarti ada ischemic threshold-nya Dok. Biasanya kita pada orang tersebut nanti akan kita latih supaya dia tuh mengingat, tubuhnya mengingat bahwa dia tuh cuma boleh dengan latihan dengan kecepatan misalnya larinya seperti ini, dan juga dia mempunyai feeling kalau ini udah sampai, oh ini skornya kurang lebih saya udah latihannya ini udah sampai 7, dia harus stop Dok. Jadi Karena dikondisikan Dok. ya. Itu harus diajarkan ke dia Dok. Jadi kita biasanya mempertahankan tuh kurang dari 10 kali per menit Dok, denyut nadi dari ischemic threshold-nya. Misalnya ischemic threshold 160, berarti dia cuma boleh kita pertahankan 150 Dok. Dan itu harus dilatih supaya dia mengingat Dok. Oh segini saya cuma boleh latihan Dok, untuk mencegah itu Dok. Itu jadi perlu periksa nih, Iya. apalagi yang tiba-tiba saya mau diet gitu kan, berat badan ini Kok nunjuknya katanya ke saya? masa nunjuknya gini kan di situ. Saya pengen dong. Nah, kemudian tahu nih teman, oh yang bikin ini adalah naik sepeda, nah, yang begini nih jogging, ya kan, begitu teman lihat Instastory, oh 10K gitu kan, pengen juga langsung, padahal kita ujuk-ujuk nggak tahu. Iya. Apalagi yang dulunya olahragawan terus berhenti. Bener loh, pikiran kita tuh masih kayak dulu gitu. Iya. Iya kan? Masih post power syndrome kali ya. Rasanya begitu gitu loh. Rasa tapi kok nggak nyampe-nyampe ya. Baru main 5 menit. Nah, di situ tuh rawan cedera. Iya, Itu iya. kenapa saya pensiun main futsal begitu. Ya kan? Oh, pensiun ya. Dari lapangan besar, ya kan? Lapangan besar 3 kali seminggu, 2 jam. Terus mulai berkurang futsal. Futsal terus terakhir main futsal lagi, begitu tuh pengalaman. Jadi rasanya kita masih powerful kayak dulu, tapi ternyata kita udah segalanya berubah gitu. Akhirnya lutut lah, ankle lah Iya gitu, dong. ya kan. Dan sekalinya main tuh bertanding gitu kan. Zaman di rumah sakit bertanding langsung, Iya, nggak ada bertanding. olahraganya gitu, nggak ada latihannya. Latihan paling sekali 2 kali. Wah, di situ tuh problemnya. Jangan sampai kayak Maradona yang hebat begitu kan. Kalau nggak tes dulu Iya. bisa Iya, benar. juga, Bisa ya juga, kan? Dok. Iya. Gitu ya. Terus saya mau nanya juga nih, ada teman saya dulu pas zaman kuliah, dia nggak pernah nge-gym. Terus dia ditawarin sama ada salah satu tempat gym gitu, ayo mau nggak trial gratis ini sekali sama PT gitu kan. Terus dia latihan tuh. Terus dia nggak pernah olahraga sama sekali, maksudnya nggak aktif gitu badannya. Terus olahraga kan, latihan. Terus rasanya ringan gitu. Besoknya badannya susah gerak dong, sakit semua gitu. Terus dia sampai jatuh ke rel MRT ya, bukan MRT zaman dulu, masih belum MRT, belum ada, pokoknya kereta deh. Iya, kereta-kereta. Untung nggak ada keretanya. Cuma saking kakinya tuh kaku banget, nggak bisa digerakin dan sakit gitu. Habis itu dia trauma.
jadi nggak mau olahraga lagi. Itu dengan menurut kedua dokter ini yang kece-kece ini depan saya, sarannya untuk dia tuh gimana? Kalau misalnya ada teman-teman lain yang mendengarkan. Spesialis dulu, olahraga. Saya pengen tahu jawabannya itu kan. Nyontek dulu ya dok ya. Kalau itu sebenarnya kejadian lumayan sering ya. Saya juga pernah dapat pasien seperti itu. Jadi dia nggak pernah latihan kaki, nge-gym kaki. Terus ada sekali dia nge-gym kaki habis-habisan, besoknya dia paksa lagi jalan kaki berapa ribu langkah gitu, hampir 10.000 langkah juga. Waduh. Padahal itu hari Minggu, harusnya diistirahat. Seninnya jalannya juga gitu, jalannya agak sedikit-sedikit ngangkang dia. Nah itu juga sakit sekali dia. Itu sebenarnya kejadian nih gini, jadi kalau kita memforsir otot kita terlalu berlebihan, kalau misal batas ambang yang pertama itu terjadi DOMS. DOMS itu delay onset muscle soreness. Jadi sesuai dengan istilahnya tuh, jadi terjadi nyeri pada otot, tapi dia datangnya tuh 4 sampai 24 jam setelah olahraga berat biasanya. Nah, kalau misalnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu kan udah mengganggu ya, sampai di MRT aja jatuh ya. Nah, itu memang butuh terapi, itu udah di atas DOMS, itu pasti udah mulai ada sedikit-sedikit cedera. Tapi memang kalau kita biarkan, itu nanti dia bisa membaik sendiri. Tapi ada kemungkinan ya, membaik sendiri itu membaik total dia, atau yang kedua, dia terjadi, kita ngomongnya muscle knot dia. Jadi cedera yang kecil-kecil itu menimbulkan muscle knot. Jadi setelah waktu dia mau melakukan olahraga selanjutnya, dia terasa ototnya tuh kaku-kaku dia. Tightness, kita ngomongnya tightness. Nah, biasa itu yang masalahnya. Nah, kalau misal DOMS itu makanya Itu kalau sudah begitu diapain itu? Iya makanya. Biasanya dok, kalau misal saya mau nggak mau ya saya harus memberikan pertama masas terapi dok. Selain masas ini saya juga waktu masas saya mencari muscle knot itu dok. Memang sulit saya jelasin muscle knot itu rasanya kayak gimana. Jadi rasanya ada gitu yang gerinjul-gerinjul, tapi dia agak sedikit soft dok. Ada juga yang sedikit hard. Nah ini juga rasanya nyeri kalau ditekan dok. Nah biasanya saya kasih digital ischemic pressure, biasanya saya tekan kurang lebih 10 detik selama 3 kali sambil masas juga. Selanjutnya kalau perlu saya juga tambahin dry needling dok. Dry needling itu kayak semacam jarum akupuntur untuk mengurangi muscle knot-nya itu dok. Jadi intinya pada dasar penyakit seperti ini kita masas, myofascian juga kita bereskan juga. Kalau misal ketemu muscle knot kita berikan di kita ischemic pressure atau misalnya jarum akupuntur kita insersi ke daerah sana dengan harapan mengurangi masalah dia dok. Nanti kalau misalnya sukses ya dok ya, biasanya 24 jam setelah terapi biasanya dia jauh lebih enakan dia. Dan udah boleh olahraga lagi tuh? Harus bertahap dok. Langsung forsir Boleh tapi lagi. bertahap gitu. Jadi pokoknya kalau begitu datang aja ya kan. Berarti sebenarnya dia harusnya pas awal nggak begitu ya latihannya kayaknya ya. Itu terlalu forsir itu sebenarnya. Iya, itu pentingnya itu banyak tuh. loh kejadian kayak gitu. Itu pentingnya pemikiran kita. Kalau kita memutuskan sesuatu tuh emosi ya. Kan emosional. Aduh, tiba-tiba ngerasa jelek, ngerasa ini. Lihat temen insecure ya kan. Dia feeling insecure dulu nih. Temen kok bisa nih dan sebagainya. Saya mesti bisa nih. Dan pengennya instan. Instan. Bisa kok kayaknya nih. Wah, begitu. Padahal sebenarnya berat badan juga kan ada ininya kan, yang sehat itu turun berapa lama, bukan soal bikin rekor kan. Kalau bisa sehari turun 3 kilo gitu kan, waduh, itu diapain, disembelih gitu ya. Nah itu jadi perlu bertahap gitu loh, bertahap. Saya pernah di dalam posisi itu ya kan, dulu prediabetes ya kan. Nggak ada obatnya tuh. Perubahan pola hidup. Makanya olahraga ya kan, olahraga begitu ya kan. Cuman biasanya pendampingnya lebih paham ya, di situ pentingnya ya sama pendamping atau personal trainernya ya kan. Dia akan tahu, nggak mungkin dia, walaupun saya bilang saya dulu olahraga kok, wah kan begini kan, ya nggak apa-apa dok, pelan-pelan aja dulu, jangan yang pakai loncat, jangan ini, setelah nyoba capek juga ya, gitu kan. Nah itu tuh kita, jadi bertahap begitu, itu pentingnya ya kan, kalau baru ya kan. Jadi perlu seperti itu. Jadi kita mindset kita turun berat badan tuh berapa lama sih perlu waktu. Nah ya yang sehat berapa banyak, berapa kilo per sebulan? Nah ini nggak tahu ya, sebenarnya ada gerakan yang ajaib tuh. Apa tuh? Bisa mengurangi berat badan.
nggak capek dilakukan. Senam. Jadi Oh, serius? senamnya gerakannya cuman satu aja. Apa? Geleng-geleng kepala. Ya kalau ditanya mau makan nggak? Nggak. Oke. Saya udah dengerin serius nih, udah kayak yang Bukan. Nggak ada sesuatu yang instan ya kan. Jadi istilahnya apa? Gini, seringkali orang gagal diet itu masalahnya bukan di fisik ya. Tapi di mentalitas, karena kita setting goalnya kependekan. Saya pengen sih 2 minggu biar udah baik ya kan. Saya pengen nggak ada sih seperti itu ya kan. Saya turun berapa tuh kira-kira 3 bulanan, 6 bulan baru itu pun bertahap ya kan. Kemudian kalau bisa sih pola hidup dipertahankan. Jadi jangan ngubah pola makan hanya sebulan 2 bulan ya kan. Begitu udah turun balik lagi. Nah itu bisa nggak kita menikmati dan menjadikan olahraga itu bukan hukuman gitu. Karena tadi makannya banyak, saya hukum diri saya nih, saya mau olahraga 15 menit, apalagi ada jamnya 400 kalori dan sebagainya. Itu menghukum, enggak menikmati. Saya menikmati kesehatan saya berolahraga nih lagi sehat, ya kan. Saya memang menyenangi nih, ya pilih olahraga yang menyenangkan. Nggak ada keharusan. Ada orang suka sepeda, ada orang suka nge-gym, ada orang suka sepak bola dan sebagainya. Supaya olahraga itu memang dinikmati dan bukan hanya fisik sebenarnya yang terbangun saat olahraga. Konsentrasi terganggu, membaik, ya kan. Ada penelitiannya, sensory motor rhythm, gelombang otak kita yang konsentrasi itu membaik dengan kita melakukan olahraga, apakah itu lifting, angkat beban, golf aja juga golongan olahraga begitu tuh. Jadi Tiger Woods itu melatih sensori motor ritmenya pakai brain gym, pakai neurofeedback. Iya, neurofeedback itu dikenal yang sering kita pakai ya biasanya pada orang, bukan hanya orang gangguan cemas, kemudian gangguan attention deficit disorder, tetapi untuk meningkatkan performa kerja juga bisa tuh menggunakan neurofeedback. Nah, itu caranya, tetapi bisa juga melalui olahraga. Olahraga mana bisa kalau nggak konsentrasi, angkat dan sebagainya kan. Kalau nggak konsentrasi rawan cedera. Makanya saya nggak menganjurkan orang lagi bermasalah secara psikologis dibawa olahraga. Sering gitu kan, ya, lagi galau, wah, putus cinta, saya nge-gym deh. Pertama kan sebagai hukuman, kedua nggak konsentrasi, itu rawan cedera gitu loh. Itu ya kan, jadi lebih baik jangan. Lebih baik pulih dulu ya dok. Iya, pulih dulu, diproses. Otak kita tuh butuh waktu untuk memproses masalah yang ada dalam diri kita. Berarti salah banget ya kalau ada orang depresi terus kita bilang olahraga deh, ntar depresi lebih hilang. baik begitu, sehat gitu kan. Nah, lebih sehat daripada dibawa minum alkohol. Tetapi nggak sepenuhnya benar. Nggak begitu ya ternyata cedera nanti ya kan. Nah, tapi olahraga sendiri punya ya kan kemampuan untuk mengaktifkan ya kan gelombang otak kita yang mengatur konsentrasi. Nah, itu penting. Jadi nggak hanya olahraga sebetulnya ya kan, tapi mengolah pikiran dan perasaan kita gitu. Ada pertanyaan lagi dari Dokter Oke. Di Bali ada kebiasaan jika seseorang cedera pasca olahraga di paha dan lutut, malamnya diberi boreh kayu cendana biar hangat dan meredakan nyeri, sekaligus relaksasi dari cemas. Berarti salah ya? Kalau ini salah sih yang pasti sih. Soalnya masalahnya kalau kandungan cendana saya kurang tahu yang membantu cedera. Tapi maksudnya kalau misalnya masalah hangat itu loh. Kadang-kadang sampai sekarang sih masih ya kesepakatannya sih kalau bisa habis ya cedera kita tetap kasih yang dingin tetap. 2 hari pertama itu. 2 hari pertama tetap dingin. Kita tetap kasih. Itu fungsinya untuk mengurangi bengkaknya itu. Karena bengkak itu bermasalah sekali sama cedera. Bengkak itu buat kita nggak bisa gerak, ruang gerak sendinya berkurang kan karena bengkak kan. Terus yang kedua juga dia merangsang nociceptor, nyeri. Jadi dia tambah nyeri dia. Itu buat masalah. Malah orang kan kebalik kan, makin sakit keluar nih sakitnya kan, padahal enggak juga ternyata gitu, ya. Iya. Jadi kalau misalnya 2 hari pertama, tapi kalau setelah itu gimana? Kalau setelah itu kalau misalnya nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya nggak ada bengkak, nyerinya udah mulai berkurang. Kalau misalnya mau ngasih yang kompresnya ya masih oke, nggak masalah yang kayu cendana. Karena ada dulu ajarannya gitu, kalau baru pakai es gitu kan, kalau udah lamaan pakai anget, nggak masih itu ya begitu ya? Nggak harus dok kalau itu. Kecuali kalau misal mengurangi, kadang kan kita kalau misalnya cedera di otot ini dok, kadang otot sekitar kita tuh kayak
tight dia dok, kayak kaku dia, kayak sulit sekali Oh gerak. itu makanya kenapa orang masas itu nggak hanya di tempat sakitnya, Iya, tapi di ke tempat atasnya lain. juga gitu ya. Banyak orang nggak paham. Iya. Sakitnya di sini kok, ngapain Iya. jauh-jauh gitu kan? Itu Sama itu mungkin hangat bisa dipakai dok untuk itu. Tapi kalau untuk awal mungkin saya nggak sarankan. Tapi kalau misal setelah bengkaknya hilang setelah 2 hari, mungkin coba dikasih boleh diberikan. Ya. Kalau meredakan cemas, ya kalau percaya pasti membantu. Sugesti ya. Apapun ya Ya. kan. Wah, apalagi nih cendananya dari Flores nih, dari timur baru nih dibuat. Wah, begitu tuh. Tapi kalau nggak percaya nggak akan membantu gitu sih. Iya benar dok. Ya kan. Yang pasti baik ya jangan dipikir-pikir. Ini patah nggak ya? Ini gimana kan? Iya, Dok. Periksa. Ya kan begitu hasilnya enggak ya reda cemasnya. Ya kan begitu sih Iya. ininya. Sama kompres esnya kalau nggak salah nggak boleh langsung es ketemu kulit ya. Iya, harus ada pelapisnya. Biasanya kalau mau beli kan ada wadah untuk kompres es ya. Kalau enggak ya lapisin kain lah setidaknya lah. Plastik, esnya dimasukin dalam plastik, terus dilapisin pakai kain. Oh gitu. Kalau Atau misalnya handuk lah, handuk tipis boleh. ketemu langsung sama kulit itu akibatnya apa dok? Dia bisa ini, buat kulitnya tuh luka dia. Jadi luka. Jadi semacam iritasi karena dingin ya. Karena terlalu dingin jadi dia jadi iritasi dia. Oh gitu. Jadi malah dia buat luka Jadi yang itu. tadinya di dalamnya aja sekarang di luarnya juga. Iya benar juga ya. Kan kalau di film-film ada juga nih ditempelin kain daging gitu. Oh, iya. Oh, iya, benar-benar. Kan? Daging yang beku Iya, dari kalau kulkas memar- taruhin gitu. Kan bukan es tuh kan? Iya sih dok. Kalau itu yang penting sih pada dasarnya kan nggak es langsung dok. Mungkin dia mau pakai daging untuk pengganti supaya nggak terlalu dingin. Belum ada penelitiannya sih dok. Tapi Iya yang kan, pasti gitu bisa kan. sih. Kemungkinan kalau logikanya Ambil sih pasti daging beef di Beef, kulkas, ya. tempelin Iya. gitu kan? Atau kalau bonyok abis dipukul matanya gitu. bisa dok. Iya. Nah, menarik sebenarnya ya kalau ngomongin soal cedera ya. Jadi kalau kayak gitu lebih baik periksa ya. Iya, Cedera itu udah macam-macam ya kayaknya ya. macam-macam dok. Maksudnya oke, kalau selintas aja ya. Kan kita takut nih, yang paling kita takutin kalau cederanya tulang. Bisa nggak sih ada cara sederhana buat kita nih? Wah kira-kira nih bahaya nih, kira-kira ini tulang atau ini cuman otot atau saraf gitu ya. Paling 3 itu kan. Ketika kita ke rumah ya kan, kita mau ke dokter mana nih ya kan. Tapi ya kalau cedera ya kan, olahraga aktivitas ya kan langsung ke dokter olahraga. Tapi apa sih gitu, pengen tahu kan, kita cemas juga nih, tulang, otot, pak, saraf nih, gimana? Pada dasarnya juga kalau misal kadang kan ada cedera yang kita nggak yakin ya dok ya, antara ini cedera cuma otot aja atau misalnya tulangnya patah gitu ya, mungkin retak dikit kali. Kalau mau paling gampang ya nanti kita evaluasi, memang harus dievaluasi lagi dok ya. Kita evaluasi lagi dalam 3 hari ke depan. Kalau misal nyerinya nggak berkurang sama sekali, takutnya itu memang ada cedera di tulang dok. Soalnya kalau misal cedera otot, dia biasanya setelah 3 hari dia jauh membaik dok. Jadi otot tuh 3 hari akan membaik. Iya, rasanya dia lebih cepat membaik dok. Karena otot dia mekanisme penyembuhannya, recovery-nya itu proses lebih cepat dibandingkan tulang. Jadi, tapi tetap ya dok ya, kompres segala macam dilakukan. Jadi nggak bisa dilihat gitu. Oh kalau bisa gerak, nih kayaknya bukan tulang. Gitu. Bisa juga sih dok. Kalau misalnya tulang, kalau misal patahnya cuma signifikan, udah pasti nggak bisa gerak sih ya dok ya. Gerak nggak bisa, sakit ya. Iya, cuma kadang-kadang itu ada beberapa yang dia masih bisa gerak dok, walaupun dia ada cedera tulang. Nah itu dia yang harus diobservasi dok. Tapi kalau misal dari awal nggak bisa gerak sama sekali, kita pelintir, kita gerakin sedikit aja nggak bisa, udah teriak, udah pasti itu tulang sih dok. Itu ya. Tapi ada juga kan yang digerakin sama orang lain nggak sakit gitu. Tapi kalau gerakin sendiri sakit gitu. Nah itu dia dok. Kalau digerakin orang nggak sakit, digerakin sendiri sakit, kemungkinan itu masalah di otot dok. Mungkin ya dok ya. Kemungkinan, tapi saya nggak bisa pastiin. Jadi kalau digerakin tangan nggak apa-apa, digerakin pakai orang lain ya, sama orang lain nggak apa-apa, otot berarti. Iya karena ototnya yang narik. Berarti kasusnya dokter yang motor kemarin gimana? Kan sininya sakit ya. Wah iya tuh. Berarti otot itu kali ya. Nah cuman kan yang jadi masalah udah baik muncul lagi. Nah itu apa tuh penyebabnya tuh? Kalau misal kita ambil yang paling sering, anggaplah low back pain ya dok. Misalnya kalau misal low back pain kan otot
Yang pasti otot, tulang, dan sendi. Kita Hmm. taunya itu, Dok. Tapi sebenarnya ada satu masalah, Dok. Sebenarnya ada istilah itu miofasia lagi, Dok. Jadi otot tuh lumayan kompleks, Dok, sebenarnya, Dok. Jadi misal kita cedera otot, misalnya, Dok ya, di pinggang nih. Kita cedera otot yang paling dekat sama tulang belakang tuh erector spinae misalnya. Cedera di sana. Ketika dia cedera di sana sedikit ya, Dok ya, bisa cedera, tapi dia berlanjutnya agak lama. Nanti dia miofasia itu jembatan antar otot, Dok. Jadi dia misalnya erector spinae ini misalnya jembatannya dengan misalnya ada hubungannya misalnya dengan erector spinae di atas atau misalnya dia ke bawah sampai hamstring, kadang juga sampai di bagian di bokong juga, Dok, otot-ototnya, Dok. Nah, kadang-kadang itu miofasia itu kayak tali, Dok. Harusnya tuh tidak kusut, Dok. Anggap aja, Dok ya. Jadi Talinya ada lurus dia. jalinan gitu ya. Dia extracellular matrix, Dok, dia. Harusnya dia lurus, Dok. Tapi karena cedera, ada cedera dia talinya itu kayak kusut, Dok. Nah, jembatan itu kalau misal kusut ya, Dok ya, dia bisa menyebabkan masalah di mana-mana, Dok. Selainnya erector spinae Bukan itu, Dok. hanya di situ aja. Dan itu Makanya- nggak bisa disetrika ya, nggak kayak kain itu ya. Itu Nggak dia, bisa Dok. disisir. Nah, itu kalau penanganannya langsung aja nih ya. Iya. Nah, lagian di klinik SMC lengkap kan? Boleh kan kita lagi ini kan, ada sport injury-nya yang Iya. biasanya kolaborasi juga kan sama fisioterapi, Iya, ada betul. akupuntur. Nah, kalau ternyata udah baik semua tapi masih takut-takut juga, boleh juga Iya. ya. Saya sama Dokter Yudi Iya, ya kan, betul. gitu. Betul, Iya betul. kan, nanti kalau cemasnya jadi gangguan ereksi, ada Dokter Oke. Gitu. Lengkap pokoknya. Nah, gitu sih ya kan. Iya. Mm-mm. Oke. Gimana nih? Ya Gimana udah nih? nih kayaknya, Oke, kayaknya kan? cukup ya. Jadi memang sengaja kita tanggungin ya kan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung ya kan ke akunnya klinik SMC Iya, ya kan. @klinik Atau Dokter Antoni apa nih? SMC. Nah, ininya. Ada ya? Ada IG-nya. Ada. Ah, apa itu? apa tuh, Dok? Hah? akun IG-nya. Antoni Koko Wijaya. Hah? Antoni Antoni Koko. Koko Wijaya. Oh. Sambung Antoninya semua. pakai H ya? Ah ya, Anthony gitu ya. ANTHONY, Dok. Itu saya sering loh lihat-lihat itu. Terutama Bagus, yang paling bagus. favorit tuh gini, pemilihan sepatu. Wah, itu kayaknya orderan dari toko. Gara-gara itu saya, wah sepatunya salah nih. Saya beli sepatu lagi gitu. Lihat aja dong. Ya gitu deh. Atau bisa langsung Oke. ya ke akun IG saya Iya, ya, benar. Gestera Wiguna. Gestera Wiguna ya. Oke, siap. Oke, dari Dokter Oke nih. Terima kasih Dokter Antoni, Dokter Rai dan Ardan. Sukses selalu juga, Dok. Siap. Oke deh kalau gitu, terima kasih Dokter Antoni dan Dokter Rai ini udah menyempatkan datang sore hari ini di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC episode 14. Kita udah episode 14 loh ternyata. Iya, dan berikutnya kayaknya tandem-tandem gini Tandem-tandem ya kan. terus, biar seru, makin seru. Jadi memang kesehatan itu sekarang di tangannya itu tim Iya. ya Iya. kan kayak gitu. Nanti Iya, siapa tahu ya kolaborasi. kan ada siapa ya kan begitu. Karena kan sebenarnya kita holistik ya harusnya ya, mengobati itu. Iya, itunya aja diobati yang lainnya. Kan gitu. Benar. Nah, tentunya sahabat SMC udah mendapatkan banyak pengetahuan ya. Semoga dari acara ini kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ke klinik _SMC gitu. Bisa DM aja. Kalau misalnya mau DM langsung ke Instagram dokter Kece ini juga boleh kok. Tadi udah disebutkan Instagramnya, silakan DM aja nanti dibales ya. Harus dibales ya. Ya kalau dilihat pasti dibalas ya. Kan? Gitu. Iya. Oke, simak terus Ngobrol Sehat Klinik SMC setiap Kamis ya berarti ya. Setiap Kamis jam 4 sore biasanya. Nanti kita pasti akan sebarkan posternya 2 hari sebelumnya Dengan tema-tema yang dengan berbeda. tema-tema ya yang kan? berbeda. Oke, terima kasih sahabat SMC. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.